Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi informatika pertemuan hari ini kita akan membahas tentang mengolah data. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, perhatikan dulu tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami analisis data kompleks. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami dekomposisi data kompleks. Seperti pertemuan sebelumnya tentang materi mengolah data, kita sudah bahas tentang apa itu data. Data menurut salah satu sumber Wikipedia adalah sebuah catatan atas kumpulan fakta dan merupakan bentuk jamak dari datum yang berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dan dalam penggunaan sehari-hari, data berarti sesuatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Jadi data itu adalah catatan anggapan atas kumpulan fakta yang ada di lapangan. Dan biasanya data itu masih bersifat mentah, jadi belum punya makna yang berarti. Nanti data itu perlu diproses, kemudian baru menghasilkan sebuah output yang kita kenal dengan istilah informasi. Nah, data itu sendiri bisa kita dapatkan melalui yang pertama adalah wawancara. Jadi, seseorang yang ingin mendapatkan data bisa melakukan cara yang pertama, yaitu wawancara langsung terhadap sumber datanya. Yang kedua, melakukan atau didapat dari proses observasi. Jadi kita melakukan penelitian sehingga kemudian kita punya data-data. Yang ketiga, kita bisa menggunakan cara menyebarkan angket atau memberikan pernyataan atau pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh responden. Yang terakhir, data juga bisa kita dapatkan melalui studi dokumen. Jadi kita cuma mengumpulkan beberapa dokumen, beberapa buku yang sudah ada, tinggal kita mengolahnya tanpa harus menggali ke sumber datanya. Itu teknik atau cara kita untuk mendapatkan data. Kemudian, seperti yang kita jelaskan di awal, bahwa tujuan kita pertemuan hari ini adalah memahami data kompleks. Data kompleks itu adalah data yang memiliki bagian atau elemen yang saling berhubungan dan saling tergantung. Jadi data itu ada data yang sederhana, ada data yang kompleks. Nah, data yang kompleks itu data yang memiliki bagian atau elemen yang saling berhubungan dan saling tergantung. Contoh, data di sebuah lembaga pendidikan, misalnya di sekolah, ada data guru, kemudian ada data siswa, ada data mata pelajaran, ada data kelas. Jadi semuanya data ini dalam sebuah lembaga saling terhubung. Contoh data guru. Guru itu mengajar kelas berapa, mapel apa, siswanya siapa saja. Jadi saling terhubung satu sama lain. Makanya kemudian disebut sebagai data kompleks. Nah, data kompleks itu data yang sering terhubung. Nah, kemudian masing-masing data itu memiliki elemen atau memiliki atribut lagi. Contoh, data siswa. Misalnya dari data sebelumnya yang ada di lembaga itu kita ambil satu contoh data siswa misalnya. Siswa itu memiliki atribut yang pertama nomor induk misalnya.
Siswa itu memiliki nama. Siswa itu memiliki jenis kelamin. Siswa itu memiliki tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan atribut dari data. Guru juga demikian. Guru memiliki nomor induk pegawai. Guru memiliki nama. Guru memiliki jenis kelamin. Guru memiliki tempat lahir. Guru memiliki mapel yang diampu. Jadi masing-masing data itu memiliki atribut masing-masing. Kemudian data yang kompleks itu biasanya susah untuk kita pahami. Makanya agar data yang kompleks itu, yang besar itu, agar mudah kita pahami, maka perlu disederhanakan atau dipecah menjadi beberapa data yang lebih kecil, sehingga orang yang membacanya akan lebih mudah difahami atau lebih sederhana. Nah, proses pemecahan data yang kompleks itu menjadi data yang lebih kecil itu disebut dengan dekomposisi data. Contoh, data siswa misalnya. Data siswa itu dipecah menjadi data nomor induk siswa, data jenis kelamin siswa misalnya, data tanggal lahir siswa, data alamat siswa. Nah, itu proses dekomposisi data. Jadi data siswa yang besar itu, yang banyak atributnya itu, kita pecah menjadi beberapa data yang lebih sederhana. Jadi orang yang membaca akan lebih mudah memahaminya. Contoh data yang akan kita dekomposisi. Misalnya di tabel ini sudah ada data siswa lengkap, mulai dari nomor, ada nama lengkap, ada NISN, ada tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Ini masih data kompleks, data yang masih besar dan saling keterkaitan satu sama lain. Nah, proses selanjutnya adalah kita melakukan pemecahan atau yang disebut dengan dekomposisi data. Dari data ini kita akan pecah atau kita dekomposisi menjadi, yang pertama ada data NISN siswa. Jadi hanya terdiri dari kolom nama lengkap dan NISN siswa. Kemudian data siswa juga dipecah menjadi unit yang lebih kecil, yaitu yang terdiri dari data tanggal dan tempat lahir siswa. Ada kolom nama lengkap, ada tempat lahir, dan ada tanggal lahir. Yang terakhir ada data alamat siswa yang cuma mengandung nama lengkap siswa dan alamatnya. Jadi cuma menampung nama dan alamat siswa. Nah, proses ini dari awalnya tabelnya lengkap, mengandung data siswa yang lengkap, kemudian diproses atau dipecah menjadi beberapa data yang lebih kecil atau sederhana, itu yang dikenal dengan istilah dekomposisi data. Apa tujuannya? Tujuan dekomposisi data ini adalah untuk memudahkan orang yang memahami data itu sehingga lebih mudah. Kalau kita melihat data yang besar, yang kompleks, maka akan susah untuk memahami isinya, informasinya. Nah, tapi kalau datanya itu sudah dipecah menjadi data-data yang lebih kecil, maka orang yang membaca data itu akan lebih mudah paham. Itu maksud dari dekomposisi data. Atau kalau kalian membuat sebuah sistem informasi misalnya pada sebuah lembaga atau instansi, yang jelas butuh banyak data yang saling terhubung. Nah, untuk menyelesaikan problem di lembaga itu atau instansi itu, maka tidak mungkin
kemudian menyelesaikan dalam bentuk yang kompleks. Jadi perlu kita pecah menjadi beberapa bagian-bagian yang kecil, kemudian kita cari solusinya. Nah, dari sekian banyak data-data kecil itu yang sudah lengkap dengan solusinya, makalah kemudian digabung menjadi sebuah data yang kompleks, sehingga orang yang membaca, melihat, dan lain sebagainya akan mudah memahami. Nah, kemudian terakhir tugas kalian hari ini adalah silakan cari atau kumpulkan data tentang transaksi peminjaman buku di salah satu perpustakaan yang kamu kunjungi. Jadi kalian tolong kerjakan secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak atur. Kalau kalian belum tahu kelompoknya, silakan dibuka di web intip.in/informatika-mansa dan tolong dicek di situ nama-nama kelompoknya. Jadi kalian kumpulkan data transaksi peminjaman buku di salah satu perpustakaan secara berkelompok dan mohon di print atau ditulis pada lembaran, nanti kita nilai atau kita bahas ketika sudah tatap muka. Sekian untuk materi hari ini, video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon di-share, di-like, dan di-subscribe sehingga channel ini tetap berkembang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.